Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kegiatan Ramadan ini kami ingin menyampaikan tentang kemabruran haji. Haji adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah 196, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah haji adalah sebuah ibadah fisik yang harus dilakukan oleh umat Islam yang telah dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam memperoleh haji mabrur. Dan salah satu tujuan kita melaksanakan perintah Allah untuk menjalankan ibadah haji adalah mendapatkan sebuah predikat haji yang mabrur, yakni haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang penting untuk diketahui, bahwa kemabruran haji itu disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah karena niatnya. Banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, di samping niat panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah, maka ada niat lain, yakni ingin mendapatkan gelar haji. Dan ini di dalam Islam adalah tidak ada. Atau ada yang menginginkan mendapatkan panggilan aba. Ini pun di dalam syariat Islam juga tidak ada. Sekalipun seseorang yang belum melaksanakan ibadah haji dipanggil aba atau bapak, boleh-boleh saja. Tidak harus menunggu pulang dari haji. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, di samping niat ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa'budullaha mukhlishina lahuddin, dan sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan keikhlasan ini, maka kita harus melakukan betul-betul, menata betul-betul niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena memang tantangan haji ini amat sangat besar. Orang yang melaksanakan haji banyak yang terkecoh karena ingin riya atau ingin pamer, karena mereka sudah menjalankan ibadah haji itu dengan berbagai macam biaya yang dikeluarkan dengan jerih payah, namun niatnya cuma satu, karena pamer. Ini adalah sangat merugi bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, untuk menghilangkan sifat pamer atau riya di dalam melaksanakan ibadah karena Allah, maka syarat yang kedua yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan atau mengupayakan ilmu yang cukup di dalam melaksanakan ibadah haji. Bukan hanya ibadah haji saja yang harus ditempuh, yang harus dilakukan oleh seseorang muslim, seorang mukmin, tetapi dalam segala aspek ibadah itu harus disertai dengan ilmu, harus dimodali dengan ilmu. Tanpa ilmu, maka ibadahnya ini akan bisa menjadi tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, syarat yang kedua untuk mendapatkan ilmu yang cukup di dalam melaksanakan ibadah haji
calon jamaah haji harus benar-benar mengikuti tata cara ibadah haji sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Banyak ibadah-ibadah di dalam ibadah haji itu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, tetapi justru dilakukan di tanah suci maupun baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, apabila melaksanakan ibadah haji tanpa disertai dengan ilmu, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam satu sabdanya, man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal ibadah tanpa mengikuti contoh atau mengikuti apa yang aku perintahkan, kata Rasulullah, maka akan ditolak. Oleh karena itulah kita harus memperdalam ilmu di dalam melaksanakan ibadah haji, baik rukunnya ataupun syarat-syarat wajibnya dan syarat sahnya haji. Karena amat sangat limit sekali di dalam ketika seorang melaksanakan ibadah haji itu antara yang boleh, antara yang haram, atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu contoh saja, ketika kita sudah memakai pakaian ihram dan kita sudah akan mengikuti baik itu umroh maupun dalam pelaksanaan ibadah haji mulai tanggal 8 yakni hari tarwiyah sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah nafar sani, maka ketika seseorang sedang memakai pakaian ihram maka dilarang banyak larangan-larangan. Di antaranya adalah larangan itu adalah berbicara kotor ataupun melanggar aturan-aturan yang dicantumkan, yang disabdakan oleh Rasulullah, seperti memotong pohon, membunuh binatang dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sering tidak disadari oleh calon jamaah haji. Oleh karena itu, kalau seseorang yang melanggar syarat rukunnya di dalam melaksanakan haji, maka hajinya bisa menjadi haji yang mardud atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada sebagian ulama hajinya tetap sah tetapi tidak sempurna. Pemirsa yang dirahmati Allah, syarat yang ketiga untuk mendapatkan haji mabrur adalah pasca ibadah haji. Seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji, maka bukan hanya pada saat dia sebelum berangkat saja atau saat dia melaksanakan haji, tetapi kemabruran itu juga ditentukan ketika dia sudah pulang dari haji. Apa di antara hal-hal yang harus diperhatikan pasca ibadah haji? Orang yang berangkat haji dengan harta, dengan biaya yang cukup besar, dan dengan tenaga yang tercurah dan terkuras begitu besar di dalam melaksanakan ibadah haji, maka akan menjadi sia-sialah dan akan menjadi merugilah orang yang melaksanakan ibadah haji itu jika tidak memperhatikan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kemabruran haji pasca ibadah haji yang pertama adalah meningkatnya amal ibadah harian, baik itu mengenai sholat 5 waktu, berjamaah 5 waktu, sebagaimana ketika di Mekah dan di Madinah aktif melaksanakan jamaah 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah karena haji itu adalah merupakan ibadah juga berafiliasi dengan ibadah sosial, maka hal ini adalah hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman harus lebih baik pada saat sebelum dia melaksanakan ibadah haji dengan setelah melaksanakan ibadah haji, amal ibadahnya dan amal silaturahimnya serta hubungan dengan sesama harus lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan amal sodaqoh, karena ibadah haji itu adalah ibadah yang salah satu syarat istitoahnya adalah mampu untuk membayar biaya haji, dan biaya haji itu adalah tidak kecil. Maka setelah pulang haji jangan eman-eman lagi, jangan merasa kikir atau jangan
jangan suka menumpuk-numpuk harta, maka banyaklah gunakan untuk infak atau untuk sedekah. Kemudian yang keempat adalah pasca ibadah haji yang harus diperhatikan adalah meningkatnya silaturahim antar keluarga maupun di antara kita sesama umat Islam. Itulah di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh kemakburan di dalam melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan calon jamaah haji tahun 1445 Hijriah, tahun 2024 Masehi, semuanya sudah dibekali ilmu yang cukup dan dibekali mental pula yang cukup, dan juga sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan syariat Rasulullah SAW, sehingga memperoleh haji yang mabrur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sebagai bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.